Saat seseorang dengan sengaja menjatuhkan, menghina, mengkhianati, atau menyakiti kamu, sesungguhnya mereka sudah mengguncang keseimbangan semesta yang ada di dalam dirimu, dan semesta akan mencari caranya untuk mengembalikan keadilan itu. Mereka mungkin bisa tertawa hari ini, mereka bisa terlihat menang, tapi dalam tidur mereka, dalam keheningan malam yang panjang, akan datang keresahan tanpa sebab, akan datang mimpi-mimpi buruk yang tak bisa mereka jelaskan, akan datang rasa gelisah, kesulitan rezeki, hubungan yang kacau, dan ketenangan yang hilang. Ingat sahabat, orang yang menanamkan luka tanpa sadar, mereka sedang menanam penderitaan bagi diri mereka sendiri, yang suatu saat nanti mereka akan tuai sendiri. Di alam semesta yang luas ini ada hukum yang tak terlihat mata yang mengatur kehidupan ini. Sebuah ketetapan yang tak bisa dilawan oleh siapapun orangnya. Kamu hanya perlu diam, balasan pasti datang pada mereka yang menyakitimu. Alam semesta punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan luka yang pernah ditorehkan di jiwamu. Siapa yang menabur duri tak akan pernah memanen bunga. Mengapa bisa begitu? Pertama, energi luka itu nyata. Pernahkah kamu merasa seperti membawa luka yang tak terlihat, namun terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang patah di dalam, namun tak bisa dijelaskan? Luka dari orang yang menyakitimu bukan sekedar kenangan buruk, tapi ia adalah jejak energi. Dan dalam dunia spiritual, energi tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah, berubah bentuk, atau kembali kepada sumbernya. Orang yang menyakitimu sudah meninggalkan luka, tapi luka itu bukan hanya milikmu. Luka itu adalah benih energi gelap yang melekat pada mereka. Setiap perbuatan yang melukai hati seseorang tanpa sebab adalah benih keburukan yang tertanam dalam jiwa pelakunya, dan benih itu akan tumbuh. Tak ada yang bisa lari dari realitas itu. Kedua, tidak akan tenang karena hukum alam semesta selalu hidup. Hidup ini diatur oleh hukum-hukum yang tak terlihat mata manusia biasa. Salah satunya adalah hukum getaran dan hukum sebab akibat. Saat seseorang dengan sengaja menjatuhkan, menghina, mengkhianati, atau menyakiti kamu, sesungguhnya mereka sudah mengguncang keseimbangan semesta yang ada di dalam dirimu, dan semesta akan mencari caranya untuk mengembalikan keadilan itu. Mereka mungkin bisa tertawa hari ini, mereka bisa terlihat menang, tapi dalam tidur mereka, dalam keheningan malam yang panjang, akan datang keresahan tanpa sebab, akan datang mimpi-mimpi buruk yang tak bisa mereka jelaskan, akan datang rasa gelisah, kesulitan rezeki, hubungan yang kacau, dan ketenangan yang hilang. Bukan karena kamu mendoakan keburukan, tapi karena energi luka itu mencari jalan pulang, dan ia tahu kemana harus kembali. Ketiga, mereka menunggu giliran. Banyak orang yang menyangka bahwa karena hidup mereka masih berjalan lancar, maka mereka selamat dari akibat perbuatannya yang buruk. Tapi hukum alam semesta bukan seperti hukum dunia. Balasannya memang tidak selalu datang segera, tapi ia datang ketika waktunya tepat, ketika mereka paling lengah, ketika semua topeng telah berjatuhan, dan giliran itu akan datang. Apakah kamu tahu mengapa hukum alam semesta kadang menunda pembalasannya? Karena ia ingin mereka merasakan dulu manisnya keberhasilan yang semu, supaya saat semuanya runtuh, mereka tahu persis rasanya kehilangan. Mereka menunggu giliran bukan dari kamu, tapi dari pengaturan ilahi. Keempat, luka tak terbalaskan itu justru adalah doa. Saat kamu tidak membalas perbuatan jahat dengan kejahatan,
Sang Pencipta mendengarnya sebagai doa. Luka yang tidak dibalas dengan kebencian justru akan memperkuat getaran positifmu. Semakin kamu tidak ingin membalas, semakin kuat energi pelindungmu. Dan semakin kuat pula hukum semesta akan bergerak. Karena kamu telah memberi ruang pada kebaikan untuk bekerja. Kamu telah melepaskan racun dari jiwamu. Dan racun itu tak akan lenyap. Ia hanya berpindah kembali kepada mereka yang menyakitimu. Kelima, tanda-tanda dari mereka yang menyakitimu tidak tenang. Pertama, hidup mereka terlihat baik dari luar, tapi kacau dari dalam. Kamu mungkin melihat mereka tertawa di media sosial, memiliki pasangan baru, punya pekerjaan yang stabil, tapi seringkali itu hanyalah lapisan luar. Di dalam mereka dihantui oleh rasa bersalah yang terus disangkal. Tak ada ketenangan dalam tidurnya, tak ada kedamaian dalam hubungannya. Semua terasa semu. Kedua, kehidupan mereka penuh pola yang berulang. Mereka akan bertemu orang yang menyakiti mereka seperti mereka menyakitimu. Mereka akan jatuh dalam hubungan yang penuh kebohongan. Mereka akan dibohongi, dihianati, ditinggalkan tanpa penjelasan. Dan mereka akan bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Jawabannya ada di masa lalu yang belum mereka akui. Ketiga, ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan apapun. Mereka akan mencoba menutupi luka dengan pencapaian, harta, cinta yang baru, tapi tetap terasa kosong. Karena apa yang mereka rusak dulu adalah hati manusia, dan itu tak bisa disangkal selamanya. Keenam, balasan dari alam semesta lebih sempurna dari dendam. Banyak dari kita ingin membalas sakit hati kita, tapi balasan dari hukum alam semesta akan jauh lebih dalam, lebih tepat sasaran. Karena alam semesta tahu kelemahan mereka. Alam semesta tahu bagaimana cara menyentuh bagian terdalam dari mereka tanpa kamu perlu menyentuhnya sama sekali. Dendam bisa melukai jiwa, tapi keikhlasan mengundang kekuatan. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, bukan berarti kamu kalah, tapi kamu sedang menyerahkan sepenuhnya kepada hukum ilahi yang tak pernah tertidur. Ketujuh, kamu tidak perlu takut karena kamu sedang naik derajat. Orang yang disakiti tapi tidak membalas sedang dipersiapkan untuk hal yang lebih besar. Kamu sedang naik derajat, energi spiritualmu sedang menguat. Jiwa yang terluka karena kejahatan orang lain tapi memilih untuk tetap berdoa dan berjalan dalam kebaikan adalah jiwa yang paling didampingi oleh kekuatan langit. Mereka yang menyakitimu, tapi kamu sedang dipromosikan menuju tingkatan derajat yang tinggi. Sakit hatimu bukan hal sia-sia, itu adalah jalan pembentukan. Kedelapan, bagaimana menghadapi orang-orang yang menyakitimu? Jangan cari penjelasan, karena orang jahat pada umumnya tidak sadar bahwa dirinya itu jahat. Mereka akan selalu merasa benar. Menuntut mereka untuk mengerti hanya akan membuatmu lelah. Fokus saja pada dirimu, bukan pada mereka, karena energi itu mengikuti fokus. Semakin kamu fokus ke mereka, semakin kamu melekat. Tapi jika kamu fokus ke penyembuhan dan pertumbuhan, maka energimu akan bersih. Gunakan doa sebagai perisai. Doa bukan untuk menghukum, tapi untuk membersihkan hatimu. Dan itu cukup kuat untuk membuat mereka yang menyakitimu berlutut dalam keheningan malam karena gelisah yang tak bisa dijelaskan. Ampuni, tapi jangan lupakan. Pengampunan adalah untuk dirimu agar kamu bebas dari rantai energi. Tapi jangan lupakan pelajaran dari rasa sakit itu. Ia adalah guru terbaik dalam hidupmu. Kesembilan, keadilan akan selalu datang, tapi dengan pengaturan waktu ilahi.
Jangan pikir keadilan itu tidak datang hanya karena kamu belum melihatnya. Alam semesta bekerja dalam waktu yang tidak bisa kamu ukur. Ada orang yang baru menuai balasannya setelah 5 tahun, ada yang setelah 15 tahun. Tapi yang pasti giliran itu akan datang. Mereka yang menyakitimu sedang menunggu giliran. Entah sadar atau tidak, entah mereka mengaku atau menyangkal, dan kamu sedang naik kelas menjadi manusia yang lebih kuat. Ke-10, tanda-tanda kamu sudah bebas dari luka itu. Kamu tidak merasa sakit lagi saat mendengar nama mereka. Kamu tidak ingin membalas, bahkan kamu mendoakan mereka dari kejauhan. Kamu merasa damai, seolah semuanya sudah selesai. Kamu menerima bahwa luka itu bagian dari perjalananmu untuk menjadi manusia yang lebih bijak. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi terikat. Dan saat itu terjadi, Sang Pencipta mulai mengalirkan kebaikan baru ke dalam hidupmu. Kamu cukup diam dan jangan kejar balasan. Jangan paksakan keadilan datang dalam waktumu. Yang kamu perlukan adalah pulih, bangkit, kuatkan dirimu, dan terus berjalan dalam terang. Mereka yang menyakitimu tidak akan pernah benar-benar tenang, karena dalam jiwa mereka ada luka yang belum mereka tanggung jawabkan. Mereka sedang menunggu giliran, dan kamu sedang bersiap untuk menerima hadiah dari langit, karena kamu layak mendapatkan cinta, ketenangan, dan keajaiban setelah badai yang tak adil itu.